Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini ya saya akan menjelaskan ke Bapak Ibu teman semuanya, khususnya anak-anak muda yang ingin bergabung di bisnis Melesa Sejahtera, tapi mungkin bingung dan pengen izin ke orang tuanya ya. Semoga saja pengalaman saya ya ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Oke, Bapak Ibu teman semuanya, di tahap awal ketika saya bergabung di Melia pun ya saya termasuk orang yang izin kepada orang tua. Tapi ya saya termasuk orang yang dilarang juga sama orang tua di awal saya menjalankan bisnis Melia Sejahtera. Sebenarnya nggak ada masalah Anda mau ngomong sama ayah, ibu, kakak, pacar, dan siapapun lah ya, nggak ada masalah gitu ya. Nah, tapi memang ya pengalaman khususnya saya pribadi, 90% dari orang yang ngomong sama orang tua itu pasti biasanya dilarang. Tentu ada alasannya ya orang tua melarang. Yang pertama, karena orang tua itu tidak melihat, mendengar, dan memahami apa yang kita dengar, kita lihat, dan kita pahami. Karena yang dijelasin selama penjelasan itu ya kita gitu loh. Yang dengerin, yang duduk manis datang ke acara ya kita gitu. Jadi wajar kalau kita yang paham bagaimana cara menjalankan cara bisnis ini, mendapatkan penghasilan tentang bisnisnya dan lain-lainnya. Jadi hal wajar kalau orang tua itu ngelarang anaknya karena dia nggak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karena memang sifat dasar orang tua itu memang overprotective. Artinya bukan berarti orang tua tidak mau melihat anaknya sukses ya, tapi lebih tepatnya tidak mau melihat anaknya gagal atau jatuh, apalagi anaknya nggak pernah bisnis. Jadi mungkin orang tua takut gitu kalau misalnya anaknya mulai bisnis gagal dan nanti terjadi apa-apa dengan anaknya. Nah mungkin seperti itu ya, biasanya seperti itu ya. Lalu yang ketiga ya karena anaknya nggak dipercaya gitu loh, karena masih dianggap kecil, nggak paham, nggak ngerti apa-apa ya. Nah sehingga orang tua larang. Maka dari itu rata-rata jika izin sama orang tua untuk memulai suatu bisnis khususnya Melesa Sejahtera, ini pasti rata-rata anak muda dilarang. Ini pengalaman saya selama saya di Melesa Sejahtera ya. Nah orang tua tidak salah gitu loh ya. Orang tua tidak salah untuk melarang anaknya gabung. Benar, menurut saya itu benar. Dengan alasan-alasan tadi orang tua tepat untuk melarang anaknya ya. Justru yang menurut saya salah adalah kita anaknya, karena kita terlalu memaksakan diri untuk izin ke orang tua untuk suatu hal yang orang tua belum pahamin ya, sehingga ya kita pasti kalah gitu. Kalau ngomong sama orang tua pakai mulut sih kalah. Makanya ngomong sama orang tua terbaik itu harus pakai bukti gitu loh. Jadi ketika Anda ngomong bisnis, hasil yang Anda harus lihatin hasilnya gitu loh. Nggak bisa pakai mulut gitu loh, apalagi untuk izin. Misalnya kayak inilah, saya contohin misalnya Anda berdebat soal merek handphone ya. Mungkin orang tua Anda nggak ngerti soal merek handphone ya. Misalnya ada handphone, ada Apple kegigit kan, itu kan Apple ya. Kita ngomong sama orang tua, Bu, itu merek Apple. Terus iya ibu kita nggak tahu, terus enggak, bukan Apple ini merek Samsung misalnya. Enggak Bu, itu Apple, Samsung. Sudah pasti kita yang kalah gitu. Kenapa? Karena orang tua pasti sudahlah kamu tuh nggak tahu apa-apa bla bla dan lain-lainnya gitu loh. Padahal kita udah tahu gitu, karena kita yang belajar kan gitu. Maka cara terbaik untuk ngomong sama orang tua adalah bawa handphonenya, lihatin ke orang tua, nah ini handphonenya mereknya Apple, maka orang tua baru percaya. Atau misalnya pengen lihatin jam, misalnya ini jam Alexander Christie misalnya, itu enggak, itu jam biasa, ini asli, enggak ini bohong, ini asli, Anda lihatin. Maka cara terbaik adalah bawa misalnya jam tangan itu ke toko jam biar orang tua percaya kalau itu asli. Atau misalnya Anda nemu emas misalnya ya, Anda nemu emas di jalan gitu loh, tiba-tiba Bu ini emas asli Bu. Apalagi Anda misalnya udah nemu emas, Anda datang ke toko emas, Anda udah cek ini asli, terus Anda ngomong sama ibu, saya tadi nemu emas gini, ujung-ujungnya wah nanti itu bukan emas beneran, itu bohong-bohongan gitu loh. Orang tua kan selalu macam itu ya. Maka cara terbaik adalah bawa orang tua kita ke toko emas dan langsung liatin emasnya bahwa itu asli. Nah itulah sebenarnya cara terbaik ya untuk membuat orang tua yakin apa yang kita yakini, karena memang pilihannya itu di tangan kita gitu loh. Jadi kalau misalnya kita tetap mau ngomong sama orang tua kan pilihannya dua, antara diizinin atau tidak diizinin kan gitu, antara pakai keyakinan sendiri
atau pakai keyakinan orang tua kan gitu. Nah kalau kita pakai keyakinan sendiri, kita udah yakin, Bismillah kita gabung, kita jalani, dapat hasil, sukses, ada bukti, dan otomatis orang tua pasti ngizinin, betul nggak? Tapi kalau misalnya kita pakai keyakinan orang tua yang memang mereka belum paham ya, ingat ya bukan salah mereka, tapi makanya mereka belum paham, ujung-ujungnya Anda ikut gitu loh, ikut kata orang tua, ujungnya Anda nggak gabung. Akibat dari nggak gabung apa? Ya harapan Anda hilang gitu, karena yang awalnya Anda tadi waktu dengerin Melia tadi terbuka harapan-harapan pengen bantu orang tua, pengen ngewujudin mimpi orang tua, misalnya untuk pengen mandiri, itu hilang semua, dan akibatnya Anda balik lagi ke kegiatan Anda yang lama yang tidak produktif. Akibatnya tetap menjadi beban bagi orang tua, paham ya? Nah itulah kalau misalnya Anda mengikuti suatu hal yang kalau Anda tidak bergabung di Melia Sejahtera karena mungkin orang tua Anda yang belum paham tentang bisnis ini ya. Nah, sekarang saya pengen tanya ya, menurut kamu kira-kira kalau orang tua itu pengen anaknya sukses atau gagal? Pasti jawabannya pengen sukses, betul ya? Nah, sekarang saya tanya, kira-kira tujuan masuk Melia untuk buat apa? Kira-kira buat sukses atau buat gagal? Buat sukses, betul nggak? Berarti kan sebenarnya tujuannya sama. Betul nggak? Orang tua pengen sukses, Anda masuk Melia juga pengen sukses, betul nggak? Nah, tapi bukan berarti tujuan sama, kita bisa paksakan pemahaman harus sama, tanpa bukti, gitu loh. Nggak bisa, gitu loh. Apalagi kita dianggap anak kecil, kalau nggak? Jadi kita walaupun tujuannya sama, kita nggak bisa paksain pemahaman kita harus sama. Ibu harus ngerti, gitu. Nggak bisa, gitu loh. Misal kayak agama. Orang Kristen sama orang Islam sama-sama pengen masuk surga. Tujuannya sama gitu loh, tapi pemahamannya beda karena nggak bisa dipaksain orang Kristen ngerjain ibadah orang Muslim, itu nggak bisa karena pemahamannya, keilmuannya berbeda. Lalu bagaimana biar memiliki pemahaman yang sama? Ya maka harus dibuktikan gitu, maka yang mana yang benar, sehingga pasti kalau kita buktikan pasti dia baru percaya gitu dengan apa yang kita pahamin, seperti itu. Nah itu logika sederhananya gitu ya. Nah, maka artinya orang tua itu bukan gak ngizinin, tapi memang belum paham saja. Tinggal kita buktikan bisa hidup di kaki kita sendiri, kita bisa raih impian kita di usia muda, dan kita bisa kasih orang tua sesuatu, bisa beliin emas atau umroh dan lain-lainnya, pasti diizinin ya. Dan cara ini yang lebih tepat daripada hanya pakai mulut di tahap awal ya. Nah gitu, paham ya? Nah inilah inilah kalau Anda ambil keputusan untuk bergabung di Melia Sejahtera ya, dan pakai keyakinan Anda sendiri, karena orang tua itu pasti ngizinin pada ujungnya. Ya gini aja lah, saya ambil contoh sederhana. Misalnya kita balik sekarang, misalnya Anda jadi orang tua, tiba-tiba anak Anda datang minta izin pengen bisnis, kira-kira Anda izinin nggak? Sedangkan Anda nggak tahu apa-apa, pasti Anda akan tolak juga kan gitu ya. Jadi kita jangan egois lah, sama aja gitu. Kayak kita ngomong sama orang tua, ya orang tua pun akan sama seperti itu. Tapi tinggal kita yang milih, hidup adalah pilihan, sukses juga adalah pilihan, seperti itu ya. Sebenarnya ya, izin atau nanya orang tua ini cenderung membuat kita tanpa ragu ya. Kenapa seperti itu? Karena kita mendapatkan pemahaman yang salah. Karena orang tua ini ya tidak memahami secara jelas yang anaknya tanyakan atau lagi bahas ya. Sama kayak misalnya kita nanya soal matematika ke dosen sejarah ya, walaupun sama-sama dosen, tapi keilmuannya berbeda. Maka dari itu ujung-ujungnya tidak nyambung atau salah informasi ya. Nah tapi ya biasanya anaknya ini akan tetap ikut orang tuanya walau salah. Kenapa? Karena anaknya ini tidak percaya diri sama pemahamannya sendiri dan dianggap orang tuanya lebih ngerti ya, hanya karena orang tua lebih tua gitu ya. Akhirnya salah ambil keputusan dan tidak jadi bergabung. Yang rugi ya kita yang paham gitu loh. Karena rezeki udah depan mata, lewat cuma gara-gara salah bertanya. Nah, kalaupun ada member yang diizinin orang tuanya, biasanya member yang jalani Melia Sejahtera diizinin ya biasanya penuh dengan keraguan atau kemalasan jalaninya, karena menjalankannya bukan atas keyakinan dan pemahaman diri sendiri, tapi pakai keyakinan orang tua ya. Dan akhirnya ya jalannya males-malesan, seperti rata-rata mahasiswa zaman sekarang lah, yang kuliah cuman gara-gara disuruh orang tuanya, bukan karena kemauan sendiri. Jadi ujung-ujungnya gak serius untuk menjalankan, rata-rata seperti itu. Tapi tetap hidup adalah pilihan,
sukses juga adalah pilihan Anda yang menentukan.